Kita kerap mendengar pertanyaan, agama mana yang benar? Bahkan ada yang berani mengatakan, inilah ciri-ciri agama yang benar, atau bagaimana memilih agama yang benar. Pertanyaan saya adalah, apakah betul bahwa agama yang berasal dari Allah yang transenden itu bisa dibuktikan mana yang benar, mana yang salah? Ya. Kalau sebuah pembuktian ilmu pengetahuan itu ada. Tapi setahu saya tidak ada pembuktian tentang agama. Karena agama itu dilandaskan oleh iman. Demikian juga dalam kekristenan ya. Saya tidak menemukan di dalam Kristen itu tentang pernyataan bahwa agama yang benar adalah Kristen. Tidak pernah. Yang saya temukan adalah bahwa Allah yang transenden itu menciptakan dunia. Dan kemudian ya melalui firman-Nya. Kemudian Allah yang transenden itu juga menghukum manusia yang berdosa ya. Ya. Tetapi secara bersamaan kemudian memberikan janji tentang keselamatan, penebusan dosa. Dan kemudian janji keselamatan yang dinyatakan Allah ya, ketetapan Allah yaitu itu digenapi pada waktu Yesus disalib. Nah, kemudian mereka-mereka yang percaya kepada Yesus itu adalah komunitas yang misioner. Mereka memberitakan tentang dan mereka juga hidup mengasihi sesama karena hukum Tuhan jelas, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tapi mereka tidak ribut tentang apa yang disebut agama, rumusan agama, tidak. Mereka hanya memberitahukan bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu, ya, yaitu telah memberikan kabar baik, yaitu berita Injil. Bahwa manusia yang melawan Allah jatuh ke dalam dosa, berarti berada dalam ikatan iblis, belenggu iblis. Maka dengan kematian Yesus di kayu salib, ada kabar baik, yaitu manusia dimerdekakan dari belenggu iblis. Dan manusia yang dimerdekakan dari belenggu itu merdeka untuk menyembah Tuhan. Dan kasih kepada Allah itu kemudian menimbulkan kasih kepada sesamanya. Jadi sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya untuk memenuhi bumi ini dengan kebenaran, dengan ketaatan kepadanya, maka ketika seorang yang mendengar kabar Injil, maka mereka sebenarnya perlu mengikuti ya, Tuhan Yesus. Jadi Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau orang mengikuti Yesus, maka berarti dia adalah mengikuti apa yang dikatakannya, ya, bukan memperdebatkan doktrin. Doktrin penting juga untuk kita bisa memahami apa yang kita percaya, menjelaskan mengapa kita percaya. Tapi bukan segala-galanya. Doktrin itu harus dihidupi. Dan sebenarnya menurut saya kesempurnaan orang Kristen itu, keabsolutannya itu dalam perjumpaan dia dengan Tuhannya. Sangat subjektif, maka itu agama itu adalah absolut subjektif. Jadi dia tidak bisa dipasangkan kepada yang lain. Maka kalau dikatakan, buktikan mana agama yang benar, nggak bisa. Agama itu bukan sains. Iman tidak membutuhkan pembuktian. Apalagi kalau dalam konsep Kristen ya, bukan manusia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan pasti tahu dia bersembunyi di mana. Tapi manusia yang berada dalam dosa itu tidak bisa berhubungan dengan Allah. Ya. Dia berada dalam belenggu iblis karena dia mentaati iblis. Jadi dia tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat kecuali Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Jadi dia bersembunyi. Sebenarnya Allahnya tidak lari kemana-mana karena Allah itu kan berdaulat. Tetapi manusianya itu berusaha menyembunyikan diri, ya ditipu oleh iblis. Ya. Seakan-akan Allah tidak melihat dia bisa bersembunyi dari Allah, kan seperti itu. Tapi Allah dengan kasih-Nya menyatakan dirinya, memanggil Adam dan Hawa, memberikan pakaian ya dari kulit binatang sebagai simbol bahwa janji Allah nanti adalah kematian Yesus di kayu salib itu menebus dosa manusia.
Jadi dalam Kristen tidak ada istilah manusia mencari Allah. Yang ada adalah Allah mencari manusia. Karena itu disebut anugerah. Kalau tanpa anugerah Tuhan tidak bisa kita mengenal Allah yang transenden. Itu gimana caranya mengenal Allah yang transenden itu? Dan itu pun subjektif gitu. Tapi apakah Allah bisa melakukan itu? Ya Allah Maha Kuasa, ya bisa melakukan segala sesuatu. Menciptakan manusia aja bisa, apalagi hanya berbicara kepada manusia, tentu saja bisa. Tapi sekali lagi bahwa perjumpaan Allah dengan manusia itu bergantung pada otoritasnya Allah, kehendaknya Allah. Allah mau jumpai siapapun ya urusannya Allah, bukan urusan kita. Allah berfirman itu ya apa yang dia ingin katakan. Firman Tuhan itu ya dirinya Allah gitu. Makanya tidak ada pertentangan. Kebenaran itu ya dirinya Allah gitu. Jadi kalau agama-agama berkelahi tentang kebenaran, ya salah. Nah kebenaran itu adalah dirinya Allah. Harus kalau memang agama-agama itu mempromosi kebenaran, harusnya membawa kedamaian kepada sesama. Karena menyembah Allah, menghargai, menghormati, mengasihi sesama manusia. Jadi kalau ditanya, mana agama yang benar? Ya, manusia tidak bisa mencari mana agama yang benar. Kecuali Allah sendiri menyatakan dirinya. Tapi manusia boleh nggak memberitakannya? Boleh. Jadi kan saya katakan pengalaman manusia yang subjektif dengan Allah itu, absolut subjektif itu, dia ceritakan, bukan dia perdebatkan. Dia ceritakan, dia hidupkan, dia hidupi gitu loh. Dan itulah yang membuat orang melihat Allah yang hadir dalam hidup kita gitu loh. Bukan melihat kita yang luar biasa, yang hebat, tidak. Jadi ketika manusia itu melihat kesaksian orang-orang yang percaya kebenaran, dia berjumpa dengan Allah. Kata Yohanes, aku hanya menunjuk kepada kebenaran. Kita ini, Kristen itu bukan memindahkan orang lain ke Kristen. Banyak yang demikian. Demikian juga Islam ke Kristen, Kristen ke Islam, atau agama-agama lain. Nyawa agama itu kebebasan. Jadi pada waktu manusia itu berjumpa dengan Yang Maha Kuasa itu, dia bebas. Maka itu tidak boleh ada larangan pindah agama. Memilih agama itu adalah hak asasi manusia. Ya Anda boleh marah-marah, boleh tidak suka, segala macam. Tapi itu adalah hak asasi yang melekat pada manusia. Kenapa? Karena manusia sebenarnya tidak bisa mencari Allah. Kalau dia memilih Allah, itu karena anugerah Allah. Jadi hak itu diberikan oleh Allah, bukan diberikan oleh manusia atau negara. Itu sebabnya barang siapa melarang ibadah-ibadah senatal ini, perlu dipahami. Untuk apa Anda curiga? Orang-orang Kristen itu menyembah Allah, mengingat ibadah Natal, itu memuliakan Tuhan, memberikan kebaikan bagi sesama, jangan dimusuhi. Tidak ada di situ. Ya, kebebasan beragama kan jelas. Ya pemerintah harus melindungi, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan akan menjadi presiden buruk tempat-tempat lain. Ya sekali lagi, kalau Anda tanya, bagaimana cara memilih agama? Setahu saya, kalau dalam Kristen ya, bukan kita yang memilih Tuhan. Yang memilih kita adalah Tuhan. Wadah agama itu, ya wadah atau institusi agama itu, hanya dipakai ya, atau mungkin disebut gereja lah itu ya, itu dipakai untuk membina pembinaan, pemuritan pembinaan seperti itu, supaya kemudian bisa bertumbuh menjadi Kristen yang baik. Masalah organisasinya ya tidak harus organisasi yang sangat luar biasa atau tidak harus. Jadi organisasi bukan tujuan utama. Tujuannya utamanya adalah memuridkan semua orang untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat, bukan memaksakan. Memuridkan berarti menerimanya penuh kerelaan. Jadi kalau ada orang-orang pindah-pindah agama gitu dari Islam ke Islam Kristen, Kristen ke Islam, saya sih pikir itu kebanyakan merugikan. Jadi banyak orang berpikir beruntung, hebat agamanya. Tidak, merugikan. Jadi orang-orang yang berpindah agama itu, ya, apalagi dia menjelek-jelekan agama orang lain, ya, itu merugikan. Kenapa merugikan? Jadi yang korbannya kita sendiri. Misalnya ada orang yang masuk Kristen lah gitu. Dia serang-serang agama lain. Kan kita nggak pernah diminta menyerang agama lain. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus memberitakan tentang kebangkitan Yesus.
Pada waktu itu ada berita juga yang mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, bahkan disuap orang. Tapi Yesus ketika bangkit tidak mengurusi orang yang disuap itu. Ayo kita lawan, ayo berdebat. Enggak. Cuma disuruh katakan, kamu saksi. Jadi kita hanya disuruh menyaksikan. Kemudian membangun doktrin, bukan juga berdebat, enggak, menyaksikan. Yaitu hidup. Menyaksikan bagaimana? Ya hidup di dalam doktrin itu. Hidup dalam dogma itu. Karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Jadi debat-debat agama itu menurut saya nggak ada manfaatnya. Makanya dari dulu saya tidak terlalu tertarik dengan debat agama. Meskipun itu ada di Kristen. Bahkan apologetikanya aja agak aneh-aneh untuk saya. Apain ya membela Tuhan? Ya. Setahu saya apologetika itu hanya penyataan. Mengapa Anda percaya? Saksikan saja. Ya, seperti itu. Apa yang Anda percaya? Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau Anda tanya apakah ada cara-cara memilih agama, menurut saya itu adalah anugerah Tuhan. Cara-cara memilih agama, jangan-jangan juga bukan memilih agama itu, memilih institusi, kelompok-kelompok komunitas tertentu yang kemudian mendiskriminasikan. Kalau Anda mengklaim diri agama adalah benar dan semua harus menjadi seperti Anda, maka itu Anda akan berbahaya mendiskriminasikan yang lain. Tapi berita Kristen bukan seperti itu. Dia hanya menjelaskan mengenai tentang jalan keselamatan, tentang janji keselamatan. Dan kemudian orang yang meresponnya menerima keselamatan itu. Bukan menjadi sebuah negara atau agama negara, tidak sama sekali. Itu sudah lampau Israel dan itu sudah gagal. Jadi orang-orang Kristen itu justru disuruh keluar. Baur bersama-sama dengan siapapun juga, karena mereka sudah sama-sama, artinya Yesus sudah mati untuk semua orang gitu loh. Seperti itu, beritakanlah itu, kabar baik itu, udah dengan semangat persaudaraan, kasihlah sesamamu, kan begitu. Jadi marilah kita bergaul agama-agama yang ada itu dengan damai. Saksikanlah apa yang kita imani. Tidak perlu mendiskriminasikan, tidak perlu menimbulkan stigma-stigma untuk ada kecurigaan, tidak perlu.